Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dita Hana Febriani, salah satu dosen dari Prodi Keperawatan Program Diplomatika Stikes Pantirapi Yogyakarta. Sebagai dosen, saya telah melakukan Tridharma perguruan tinggi meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada proses pengajaran, saya menerapkan 3 komponen, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, saya menyiapkan dan memberikan materi kuliah kepada mahasiswa untuk dapat dipelajari. Pada tahap interaction, saya berinteraksi dengan mahasiswa untuk membahas materi kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran. Pada tahap assessment, saya memberikan penugasan terstruktur dan terencana untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 3. Pada awal pembelajaran, saya melakukan kontrak pembelajaran dengan mahasiswa untuk membahas terkait dengan garis besar mata kuliah sesuai dengan RPS yang saya susun. Mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 3 merupakan mata kuliah yang membahas terkait dengan konsep penyakit endemis, tropis, serta penyakit-penyakit yang sering muncul pada gangguan sistem endokrin, imun, muskuloskeletal, dan juga integumen, serta konsep asuhan keperawatan pada penyakit tersebut. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori, 1 SKS praktik laboratorium, dan 1 SKS praktik laboratorium klinik. Mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 3 merupakan mata kuliah wajib dan juga mata kuliah unggulan di Prodi Keperawatan Program Diplomatika Stikes Pantirapi Yogyakarta. Terdapat 16 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan dalam mata kuliah ini dan dikembangkan sesuai dengan ranah sikap dan tata nilai, pengetahuan, serta keterampilan khusus dan keterampilan umum. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada penyakit infeksi tropis, endemis, serta penyakit yang muncul pada sistem endokrin, muskuloskeletal, integumen, serta imunitas. Pembelajaran mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 3 dilakukan dengan metode sinkronus maupun asinkronus dengan mengedepankan pembelajaran student center learning di mana peran dan keaktifan mahasiswa diutamakan. Selama pembelajaran, saya juga menggunakan Learning Management System Stikes Pantirapi Yogyakarta. Untuk pembelajaran teori dilakukan selama 7 pekan sebelum UTS, 7 pekan sebelum UAS, 1 minggu praktik laboratorium, dan 1 minggu praktik laboratorium klinik. Beberapa metode yang digunakan dalam mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 3 yaitu case-based learning, peer teaching, demonstrasi dan redemonstrasi, serta bedside teaching yang dilakukan pada saat pembelajaran di rumah sakit. Evaluasi mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 3 dilakukan dengan penilaian penugasan presentasi dan juga makalah, nilai tutorial, nilai UTS, nilai UAS, nilai ujian laboratorium, dan juga nilai penugasan pada laboratorium klinik serta nilai sikap. Bobot evaluasi pada mata kuliah ini terdiri dari penugasan sebanyak 20%, UTS sebanyak 10%, UAS sebanyak 10%, tutorial sebanyak 10%, ujian praktik laboratorium sebanyak 20%, kemudian penugasan praktik laboratorium klinik sebanyak 20%, serta nilai sikap 10% yang terdiri dari 3% penilaian peer dan 7% dari penilaian pembimbing.
Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 3 yang saya lakukan pada kajian konsep dan asuhan keperawatan pada penyakit diabetes mellitus yang saya lakukan secara sinkron di kelas. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik ya semuanya ya. Oke, di pagi hari ini sesuai dengan jadwal kita akan sama-sama belajar terkait dengan konsep dan asuhan keperawatan khususnya pada pasien dengan diabetes mellitus, gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai definisi diabetes mellitus, kemudian klasifikasi diabetes mellitus, faktor resiko, kemudian tanda dan gejala, kriteria diagnosis, kemudian komplikasi dan masalah keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan diabetes mellitus, gitu ya. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ini adalah terkait dengan definisi diabetes mellitus. Jadi teman-teman, diabetes mellitus ini adalah penyakit yang ditandai dengan adanya peningkatan pada kadar glukosa darah di dalam tubuh manusia, gitu ya. Nah, untuk penyakit diabetes mellitus ini dia bisa terjadi karena ada kelainan pada insulin atau kelainan pada produksi insulin, begitu. Nah, untuk data diabetes di dunia, teman-teman bisa lihat di sini, semakin hari dalam berjalannya waktu ternyata diabetes mellitus ini meningkat, begitu ya. Nah, kemudian juga didapatkan bahwa ternyata diabetes mellitus yang paling banyak terjadi di dunia adalah diabetes mellitus tipe 2. Kita lanjut. Tadi ada beberapa klasifikasi dari diabetes mellitus. Yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1. Nah, bedanya apa sih dengan diabetes mellitus tipe lainnya? Sebenarnya untuk diabetes mellitus tipe 1 ini karena adanya kerusakan pada sel beta pankreas karena ada reaksi autoimun. Jadi sel yang seharusnya dia sehat tetapi dia malah menyerang sel di dalam tubuh ini sehingga responnya adalah bentuk respon autoimun. Maka yang terjadi sel beta pankreasnya menjadi rusak. Ketika rusak tadi akhirnya yang terjadi adalah pankreas tidak bisa memproduksi insulin. Itu ya. Kemudian kita lanjut untuk diabetes mellitus tipe 2. Nah, kalau untuk diabetes mellitus tipe 2 ini terjadi karena sebenarnya pankreas ini bisa menghasilkan insulin, tetapi jumlah insulinnya tidak cukup atau insulinnya itu tidak efektif untuk menurunkan glukosa di dalam darah kita atau di dalam darah manusia, gitu ya. Kemudian ada juga tipe dari diabetes yang lainnya, yaitu ada diabetes monogenik, kemudian ada diabetes yang terjadi karena adanya mungkin kista tumor yang ada di pankreas, kemudian diabetes yang terjadi karena efek dari obat tertentu, kemudian yang terakhir karena mungkin dia menerima transplantasi organ sehingga terjadi diabetes ini, gitu ya. Nah, kemudian di slide ini Bu Dita akan menjelaskan terkait dengan pathway atau jalannya penyakit dari diabetes mellitus khususnya di diabetes mellitus tipe 2. Karena diabetes ini yang nanti teman-teman akan banyak jumpai di rumah sakit, di masyarakat, gitu ya. Nah, untuk diabetes mellitus tipe 2 ini secara teori di awal itu memang kebanyakan muncul di usia lebih dari 40 tahun, tetapi seiring dengan berjalannya waktu ternyata makin ke sini makin lebih muda untuk orang-orang yang terkena diabetes mellitus. Karena apa? Ada aktivitas yang kurang, kemudian obesitas dan juga stres. Nah, penelitian Bu Dita juga menyebutkan bahwa hasil penelitian saya itu mendapatkan ternyata stres itu bisa meningkatkan kadar glukosa darah. Jadi teman-teman harus hati-hati gitu ya supaya bisa mengelola stres.
Nah, selanjutnya tadi ketika misalnya ada peningkatan usia, efeknya adalah ada penurunan dari fungsi sel beta pankreas yang nantinya akan mempengaruhi dari produksi insulin sehingga terjadi hiperglikemia dan akan menyebabkan diabetes mellitus, begitu. Kemudian kalau misalnya tadi ada aktivitas yang kurang, kemudian ada obesitas, ada stres, begitu, itu juga akan menyebabkan peningkatan dari kadar lemak di dalam darah yang nantinya akan merusak pankreas sehingga terjadi resistensi insulin dan menyebabkan diabetes mellitus, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa faktor resiko seseorang ini bisa mengalami diabetes mellitus. Ada faktor yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi, gitu ya. Yang tidak bisa dimodifikasi itu contohnya adalah riwayat dari orang tua misalnya atau keluarga yang mengalami diabetes mellitus, kemudian etnik atau ras tertentu ternyata juga beresiko nih untuk mengalami diabetes mellitus, kemudian usia, begitu ya. Terus ada juga terkait dengan diabetes pada kehamilan, itu tidak bisa dimodifikasi faktor resikonya. Nah, oleh karena itu ada beberapa juga faktor yang bisa dimodifikasi supaya seseorang itu tidak terjadi diabetes mellitus. Yang pertama adalah physical activity atau aktivitas fisik, kemudian berat badan, kemudian juga tekanan darah, dan yang terakhir adalah kadar kolesterol. Itu ya. Oke, nah di sini adalah beberapa tanda gejala yang bisa teman-teman dapatkan pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Yang pertama adalah sering berkemih, gitu ya, atau kita sebut dengan poliuri. Kemudian ada sering haus atau polidipsi. Kemudian yang selanjutnya adalah sering merasa lapar atau polifagi, begitu. Yang lainnya adalah sering cepat kelelahan, gitu ya. Terus kemudian matanya jadi blur, gitu. Terus ada juga ketika misalnya mengalami baal atau tidak terasa, begitu ya. Jika misalnya kena kerikil atau yang lainnya seperti itu, dia nggak kerasa nih kalau ternyata dia kena kerikil, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya tidak? Bu Dita, saya Alberta izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa gejala para penderita diabetes itu salah satunya adalah sering merasa lapar. Alasan mengapa penderita tersebut sering merasa lapar itu apa ya, Bu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Alberta untuk pertanyaannya. Jadi teman-teman tadi Alberta bertanya kenapa kok pasien diabetes mellitus ini dia lebih cepat lapar, gitu ya. Nah, sebenarnya prosesnya seperti ini. Ketika seseorang ini makan, begitu ya, terus kemudian di dalam tubuh makanan ini akan dipecah menjadi glukosa oleh insulin. Nah, ketika sudah dipecah menjadi glukosa, glukosanya tadi akan masuk ke sel. Sehingga sel tadi akan menggunakan glukosa tadi untuk dibentuk menjadi energi, begitu, sehingga teman-teman bisa aktivitas, gitu ya. Nah, tetapi pada pasien dengan diabetes mellitus ini teman-teman, karena tadi produksi insulinnya mungkin sedikit atau insulinnya tidak efektif, maka glukosa yang harusnya bisa masuk ke sel tetapi dia masih ada di dalam pembuluh darah. Nah, efeknya selnya ini memberikan semacam sinyal kalau dia kurang glukosa, sehingga pasiennya merasa lapar terus-menerus. Begitu. Apakah menjawab? Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan kriteria diagnosis diabetes mellitus. Jadi teman-teman, ketika seseorang ini tadi memunculkan gejala tertentu, begitu ya,
ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk menentukan apakah pasien ini mengalami diabetes mellitus atau tidak, begitu ya. Yang pertama adalah dengan fasting plasma glucose atau gula darah puasa, begitu. Kemudian bisa dengan HbA1c juga, begitu. Atau juga dengan gula darah sewaktu. Nah, untuk di slide ini kita bisa perhatikan bahwa untuk pasien dengan diabetes mellitus itu HbA1c-nya lebih dari 6,5. Kemudian gula darah puasanya lebih atau sama dengan 126 dan juga untuk gula darah sewaktunya lebih dari 200. Nah, ini harus hati-hati nih kalau misalnya teman-teman nanti suatu kali menemukan kondisi yang seperti ini. Itu ya. Nah, kemudian dari tadi muncul tanda dan gejala, jika diabetes mellitus ini tidak ditangani dengan baik akan memunculkan beberapa komplikasi. Begitu ya. Yang pertama di mata. Begitu, ketika gula darah meningkat, kemudian nanti di pembuluh darah kecil di bagian retina ini nanti tersumbat gitu ya dengan kadar glukosa darah yang tinggi tadi, maka matanya nanti akan jadi blur gitu, tidak bisa melihat. Itu namanya dengan retinopati, begitu. Ada juga gangguan komplikasi bisa di ginjal, kemudian juga nanti bisa di otak jadi stroke seperti itu. Di jantung bisa ada gangguan jantung, bisa CHF dan yang lainnya seperti itu. Kemudian juga bisa mengalami luka kaki seperti itu ya. Luka kaki karena sensasi di bagian kakinya makin menurun, kakinya baal, tidak terasa apa-apa. Kalau luka nanti dia tidak terasa. Oleh karena itu nanti dia bisa mengalami luka kaki diabetes. Nah, di sini tadi ini sesuai dengan pathway yang di awal tadi yang kita sudah bahas ya. Nah, ketika seseorang itu bisa mengalami hiperglikemia karena dia terdiagnosis diabetes mellitus, maka akan memunculkan diagnosis tertentu gitu ya. Terus pada saat dia juga mengalami luka diabetes karena komplikasi diabetes tadi, dia memunculkan diagnosis tertentu juga. Begitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, siapa kira-kira bisa menentukan apa sih diagnosis yang mungkin muncul pada pasien dengan diabetes mellitus sesuai dengan kondisi tadi, dia hiperglikemia dan juga seseorang yang tadi mengalami luka kaki diabetes mellitus. Silahkan bisa angkat tangan dan menyampaikan pendapatnya. Bu Dita, saya Agustin Mesya izin menjawab. Karena pada pasien diabetes mellitus tipe 2 itu mengalami hiperglikemia, maka diagnosis keperawatan yang muncul adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah. Terima kasih. Oke, very good, betul ya. Jadi teman-teman, sesuai dengan yang disampaikan Mesya tadi, untuk orang-orang yang dia mengalami hiperglikemia, maka diagnosis keperawatan yang muncul adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah. Gitu ya, sudah dipahami? Oke, baik. Lanjut, selanjutnya kira-kira ada yang mau menjawab untuk yang luka kaki diabetes? Bu Dita, saya Zarole izin menjawab. Diagnosis keperawatan luka kaki diabetes itu ada dua. Yang pertama gangguan integritas kulit, namun jika lukanya semakin dalam itu bisa ke gangguan integritas jaringan. Oke, very good Zahra. Jadi betul ya teman-teman, ketika misalnya ada pasien diabetes mellitus itu mengalami luka kaki diabetes, maka diagnosis keperawatan yang bisa muncul adalah gangguan integritas kulit. Tetapi pada pasien-pasien yang tadi lukanya makin dalam, itu bisa muncul diagnosis gangguan integritas jaringan. Itu ya. Oke, sudah dipahami? Sudah. Oke.
lanjut ya. Nah, ini di akhir nih ya. Jadi di akhir sesi ini Bu Dita ada student activity. Teman-teman bisa baca kasus di layar gitu ya. Jadi ada seorang pasien perempuan berusia 45 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan diagnosis diabetes mellitus tipe 2 sejak 2 tahun yang lalu. Nah, pasien saat ini mengatakan badannya masih lemas, kemudian pandangannya juga kabur. Untuk hasil pemeriksaan gula darah sewaktunya di pagi hari itu 300 mg per dl, kemudian pukul 10 itu 250 mg per dl. Nah, silahkan teman-teman nanti masing-masing menentukan kira-kira diagnosis keperawatan apa yang muncul sesuai dengan kasus pasien ini. Kemudian yang kedua, silahkan buat rencana keperawatan sesuai dengan kasus juga yang ada di sini. Begitu. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Ya, oke, silahkan Dani. Bu Dita, saya Stefanus Dani izin bertanya, untuk deadline pengumpulannya dikumpulkan jam berapa dan lewat apa ya Bu? Ya, oke Dani. Jadi teman-teman nanti untuk pengumpulan tugasnya maksimal hari ini jam 9 malam. Silahkan ditulis tangan saja tidak apa-apa. Kemudian jangan lupa diupload di @link. Begitu ya. Nanti pakai akun teman-teman sendiri masing-masing. Begitu. Oke, baik, jika tidak ada pertanyaan, maka untuk kuliah pada pagi hari ini mungkin dicukupkan. Nanti kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, boleh sampaikan ke saya melalui WA, dan nanti silahkan pelajari lagi materinya, karena ini nanti materinya juga akan keluar di soal ujian. Begitu? Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, untuk kelasnya saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya yang baik. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Demikian video PDD UKT PT saya di bagian pengajaran. Terima kasih.